Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur tiada tara kita sampaikan kepada Allah yang memberikan kita kesehatan, dan sholawat serta salam untuk inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita yang mengajarkan menjadi manusia yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan, rahmat, karunia bagi kedua orang tua kita. Yang aminnya kencang, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Ya, pertama terima kasih Bapak Ibu semua yang saya muliakan, Bapak Husnan, Matur Sembah Nun ini senang bisa menyambung silaturahim kembali, dan Bapak Suhendi. Ini salam takzim hormat dari saya. Saya awali dengan pantun dijawab cakep Bapak Ibu ya. Pak Husnan yang perhatian dan baik. Pak Suhendi yang ganteng dan gagah. Cakep. Mari menjadi guru terbaik, kita bantu anak meraih prestasi dunia. Saya mau tanya dulu, ini yang pernah ikut materi saya sebelumnya angkat tangan? Oke, berarti sebagian baru ya, baru kali pertama ketemu ya. Nah, hari ini saya diminta bahas topik yang agak berbeda sebenarnya ya, tentang bagaimana kiprah sampai masuk dunia politik ya. Tapi saya senang banget karena kemungkinan kalau nggak ada perubahan mohon doanya ya, saya insya Allah diletakkan di Komisi 10 ya, yang itu mungkin juga akan terkait dengan pendidikan begitu. Tapi sebelum bahas soal itu, saya karena tadi ya ingin mau masuk pendidikan, saya belajar banyak soal pendidikan ya, dan saya menemukan banyak kegelisahan ya. You can move to the another slide ya. Hari ini mungkin saya akan cerita beberapa mindset. You can start from CR7 ya, the CR7. Jadi kalau ditanya salah satu idola saya itu CR7. Mohon maaf kalau ada pendukung Lionel Messi di sini ya. Dia juara Ballon d'Or 5 kali, juara Liga Champion 5 kali. Apa yang dia katakan? I don't care what people say. In my mind, I always the best. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Di pikiran saya adalah yang terbaik. The secret is hard work and dedication. Rahasianya adalah kerja keras dan dedikasi. Oke, you can move to the slide. Nah, bayangkan kalau CR7 ini lahir di Indonesia. Bapak Ibu ya. Kira-kira jadi nggak dia kayak CR7 gitu kan?
Atau tadi misalkan Elon Musk contohnya ya. Ya. Jadi, but you can start from the first slide ya. Go ahead. Go ahead again. Okay, go ahead. Okay, good. Jadi menurut saya itu salah satu hal yang menarik ya. Bagaimana sebuah negara ya itu bisa menjadi ekosistem yang bagus untuk membuat potensi-potensi terbaik itu akhirnya tumbuh ya dan bisa memberikan nih, dampak yang optimal di kemudian hari. Nah, next slide Chief. Next again, next. Jadi sampai banyak yang mengimajinasikan kalau si R7 itu lagi dribble ya, itu akhirnya dijewer gitu sama gurunya, ayo belajar matematika gitu misalkan ya. Atau dia lagi main sepak bola, bapaknya datang, terus dimarahin, ayo belajar bahasa Indonesia dulu. Akhirnya dia bahasa Indonesia matematikanya pas-pasan gitu, tapi nggak punya waktu buat melatih bola ya. Nah itu mungkin salah satu isu yang sekarang menarik. Makanya saya sejak kuliah itu pegang dua teori, namanya Divine Calling dan Ikigai ya. Jadi lihat pleasure, strength, meaning, hal yang disukai, kuasai, bermanfaat. Lalu yang kedua adalah Ikigai. Ikigai itu lihat 4 hal ya, what you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Nah bisa cerita gini, jadi ini pengalaman. Sebelum saya terima penghargaan dunia, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Setelah terima penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif ya. Jadi orang butuhkan. Jadi boleh dong saya sekarang berbagi resep begitu ya. Karena next, nah satu momen yang sederhana, you can continue. Next slide Chief. Jadi ketika saya waktu kuliah, saya datang ke ruangan dosen saya bilang dok saya mau jadi inspirator kayak dokter, sampai terbawa mimpi ya, bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya ya. Dan akhirnya bersyukur saya sekarang sudah lebih dari 25 negara ya mengundang berbagi inspirasi, termasuk salah satu yang fenomenal ketika menjadi pembicara di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di Stadion Piala Dunia. You can play it. Предприниматель Гамаль Альбин Саид, Индонезия. Финалист шоу «Народный артист» и голос Александр Panayota. As a medical doctor, I said it should not happen and I must do something. We want to give freedom from fear and pain because we believe that health is fundamental human right. Friends, don't let anyone look down on you because you are young. So considering that millions of people still need help, our work is not finished. We still have a big job. Oke, next sih. Jadi itu mungkin satu problem hari ini kan yang kita rasakan bersama-sama dan ya saya yakin itu misi dari sekolah alam. You can back to the slide TV. Jadi soal minat bakat karena datanya menunjukkan 87% orang kuliah di tempat yang mereka tidak inginkan, 80% orang bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan, 44% orang pasrah bahwa mereka tidak akan pernah bekerja di tempat yang mereka inginkan, dan hanya sekitar 13% orang yang akhirnya kerja dan kuliah di tempat yang mereka inginkan ya. You can move to daerah baru ya pendidikan. Oleh karena itu satu isu yang menarik ya. Next shift, next slide, next again. Oke, next. Skip this part, go ahead. Oke. Satu, nah poin yang kedua sekarang, back slide again. Ada yang tahu kapan perang di Ponorogo? Nah, luar biasa, tepuk tangan buat ibu ya. 1825, 1830 gitu. Ya? Bisa jadi 5 tahun ya. Nah, satu isu yang menarik adalah kenapa anak kita belajar ini, kapan perang di Ponorogo ya? Apa esensinya akhirnya anak kita belajar perang di Ponorogo, apa kira-kira? Apakah akhirnya karena tahu perang di Ponorogo itu membuat kehidupan anak kita lebih baik misalkan? Nah, akhirnya saya sempat mempelajari lebih dalam, next slide Chief, tujuan pendidikan ya. Apa tujuan kuliah, misalkan nganter anak sekolah kan bertahun-tahun ya. Apa yang dicari? Ada yang cari nilainya bagus, cari ijazah supaya cari kerja gampang, ada yang cari jodoh, tapi berat karena cewek sekarang materi-materi ya, betul?
Biasanya ibu ketawa-tawa, tapi saya bisa buktikan kalau ada dua laki-laki, alimnya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, satu kayak satu enggak, pilih mantu yang mana? Nggak usah dijawab ya, kami para pria sudah tahu jawabannya. Ayo. Jadi cinta itu buta tapi nggak tuli, bisa bedakan mana suara Honda Beat, mana suara Honda Jazz katanya kan. Oke, kembali ke tujuan pendidikan ya. Apa sih sebenarnya next? Nah, menarik ketika akhirnya saya yakin Bapak Ibu lebih lebih memahami dibandingkan saya ya. Next slide, Chief. Memerdekakan manusia, selamat dan bahagia berarti kan. Kalau waktu itu Ki Hajar Dewantara mendefinisikan selamat dan bahagia. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, menarik ini ternyata. Jadi begini, mungkin orang yang bisa jawab, lu kan supaya anak saya berhasil masuk surga, kan benar berarti. Selamat dari api neraka dan bahagia di surga, ya kan? Jadi kalau kita renungi lebih dalam, ternyata memang ini pondasi yang menarik. Jadi everything is connected, itu keywordnya. Jadi kalau misalkan satu anak kita berhasil, dia selamat dan bahagia, keluarganya selamat dan bahagia kan? Kalau keluarganya selamat dan bahagia, desanya dia selamat dan bahagia. Kalau desanya dia selamat dan bahagia, memperbaiki kotanya, akhirnya memperbaiki bangsanya. Jadi itu everything is connected. Dan merujuk pada teori yang pertama ini ya, selamat raganya, survive and happy begitu. Next. Nah ini waktu itu didefinisikan memajukan dan menjaga diri, memelihara dan menjaga bangsa, memelihara dan menjaga dunia. Jadi semua itu terhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Jadi minimal kalau satu anak kita baik ya, dia akan membuat lingkungannya baik, lingkungan sekitarnya, teman-temannya dia, keluarganya dia gitu. Bahkan kita sering saksikan bagaimana satu anak di keluarga yang awalnya hidup dalam keterbatasan, akhirnya mampu mereformasi gitu kan, memperbaiki kondisi keluarganya. Next slide, Chief. Continue, convergent, konsentris ya, next again. Nah itu mungkin yang kedua, soal filosofi pendidikan ya. Kan waktu itu ceritanya Ki Hajar Dewantara itu masuk ke dokteran ya di Indonesia kan. Waktu itu masuk sekolah Belanda, tapi karena beliau sangat kritis, beliau dibuang ke Belanda. Tapi saat itu bagus sekali, kenapa? Karena saat itu kan nggak ada internet. Jadi mungkin buku-buku di Indonesia terbatas ya. Dan akhirnya karena beliau sampai di Belanda, beliau bisa belajar banyak hal. Dan akhirnya itu menjadi ya salah satu fondasi yang membangun kita hari ini. Dan yang ketiga, yang menarik Bapak Ibu, saya temukan dua fakta ya. Jadi salah satu penelitian yang menarik ya, laporan yang menarik menunjukkan bahwa ternyata 71% anak-anak di Indonesia itu fixed mindset ya. Jadi you can open to the growth mindset. Go down, not go up. Go down. Oke. Nah, this one. Jadi ini temuan yang menarik ini. Bayangkan 29% saja. Jadi ketika anak-anak itu ditanya, apakah pertanyaan ini kan sederhana ya. Apakah kecerdasan seseorang merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah? Ternyata 71% bilang iya, nggak bisa diubah. Bayangkan 29% saja anak-anak kita yang dia menjawab bahwa kecerdasan itu bisa dirubah. Dan pertanyaan itu merepresentasikan tentang growth mindset sama fixed mindset ya. Jadi kalau growth mindset suka mencoba hal baru, menikmati tantangan, melihat kegagalan, kesalahan sebagai tempat belajar dan tumbuh. Tapi kalau fixed mindset mudah menyerah ya, menghindari tantangan, melihat kegagalan, kesalahan ya, itu sebagai sesuatu yang fatal dalam kehidupannya. Dan itu akhirnya ternyata kalau dipelajari lebih jauh itu menentukan kesuksesan. Jadi masalah kita itu belum kita bicara, setelah ini kita bicara ya. Yang kedua, temuan yang menarik itu adalah soal literasi dan numerasi. Next slide, Chief. Next, you can skip this part. Next. Oke, this one. Ada dua penelitian yang menarik, kesimpulannya sama Bapak Ibu. UNESCO bilang, bayangkan dari 1.000 orang Indonesia cuma satu ya suka baca begitu. Di Central Connecticut State University bahkan sama kita peringkat 60 dari 61. Ya. Jadi dua ini menunjukkan satu kesimpulan yang sama. Kalau PISA kita udah sering dengar. Tiap 3 tahun dikatakan kita 10 besar dari bawah ya. Tapi kenapa ini problem yang fundamental ya? Next slide. Bahkan ketika saya bedah datanya lebih dalam ya. Next slide again please. Jadi ternyata, back slide, one more. Jadi ternyata literasi, numerasi itu adalah foundation yang penting. Ya. Jadi begini, kalau dipelajari status quo in many developing countries, itu foundation skillnya anak nggak cukup. Padahal seharusnya
effective education system. Nanti saya tunjukin penelitian di Indonesia. Persis itu membandingkan dari kelas 1 sampai kelas 6 bahkan setelah lulus ya. Next slide. Nah ternyata ini contoh ya, presentasi children with foundation literacy skill yang ini juga sama ketika dikomparasi grade 4, grade 8 ya. Ini di beberapa negara ternyata menunjukkan bagaimana learning terjadi for foundation skill are far too slow but dramatically superior perform is possible. Nanti saya sampaikan lebih detail setelah ini. Next. Jadi, nah ini mengukur pembelajaran secara berkala, akurat dan relevan. Next again, one more. Nah ini contohnya. Jadi ketika diteliti di Indonesia dengan pertanyaan dasar ya, bayangkan ketika pertanyaan sepertiga dikurangi 1/6 ya, itu yang paling tinggi itu 17,5% yang bisa jawab dengan benar gitu. Ya, ini bayangkan dengan usia responden ya, mulai 7 tahun sampai 28 tahun. Nah setelah itu dia membandingkan, next, siswa yang waktu bersekolah itu mengetahui jawaban tadi ya, kemampuan berhitung ya. Menariknya apa? Coba kalau dilihat, penambahan tingkat jenjang sekolah ternyata tidak meningkatkan kemampuan, ya kan, berhitung anak-anak dengan signifikan. Maksudnya apa? Dari kelas 1, kelas 2 aja naiknya cuma 2%. Cuma sekitar berapa itu? 2,5% ya. Sampai dia kelas 12 ya. Naiknya bayangin. Bahkan tidak lebih dari 15% begitu. Dan itu pun ketika dikomparasi antara SD, SMP, SMA, itu pun memiliki hasil yang tidak membahagiakan ya. Next. Dan kenapa ini penting? Karena tadi, jadi ketika dikomparasi lebih dalam, ternyata foundation skill ini pengaruhnya luar biasa. Jadi ketika anak dilatih membaca ya, comprehension, literasi tadi ya, masuk dilatih berhitung gitu ya, itu dia punya pondasi yang kuat. Sehingga ketika ada isu, ada diskusi, ada topik, ada tema di luar sesuatu yang awalnya dia tidak pahami, dia bisa masuk dan mengambil keputusan dengan tepat begitu. Nah jadi salah satu problemnya di sini. Jadi kita memorize ya kan, hafalan tadi ya. Kita merupakan aspek. Padahal yang dibutuhkan anak tadi kemampuan kecerdasan berhitung dan kecerdasan anak-anak dalam membaca ya, literasi ya. Dan terkonfirmasi itu permasalahan fundamental kita. Nah kalau kembali ke isu yang pertama, maka salah satu PR kita sekarang itu menurut saya bukan lagi sibuk menambah jumlah sekolah misalkan ya, atau guru begitu. Itu satu bab. Tapi lebih jauh dari itu, bagaimana pendidikan itu mampu fokus pada foundation skill. Skill dasar yang akan dibutuhkan anak kita kemudian. Bahkan satu penelitian menarik. Anak-anak yang main catur, itu ternyata melatih gitu, kemampuan kognitif yang dia miliki misalkan ya. Oke, you can next, back to the previous one ya, proscon ya. Back again, back, go ahead. Nah ini satu isu yang menarik ya. Jadi kita punya, ini beberapa plus minus sistem kita di pendidikan sekarang ya. Pertama, sistem pendidikan yang berfokus pada mata pelajaran inti ya. Ini akhirnya membuat anak-anak kita menjadi generalis ya. Dan saya pikir itu relevan dengan visinya sekolah alam kan. Saya nonton podcastnya Pak Ketua itu waktu itu ya. Jadi mulai memahami tentang sekolah alam. Lalu yang kedua, sistem pendidikan yang berstandar nasional ini bagusnya membuat pengetahuan solid ya. Tetapi ternyata ada beberapa dampak negatif dari itu. Dan yang ketiga terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme misalkan. Itu nilai yang positif ya, pros dari pendidikan kita. Next. Nah salah satu yang negatif ya adalah misalkan bagaimana relevan, stay relevan, itu jadi penting. Sekarang contoh tahun ini ya 69 perusahaan itu tidak buka lapangan kerja karena takut PHK. Pengangguran tinggi gitu pasca Covid kemarin ya. Masih bertahan karena orang sudah terbiasa dengan SDM yang jumlahnya sedikit. Sampai setan aja menganggur Bapak Ibu. Ditanya, setan kok menganggur kemana? Tugasnya sudah diambil sama manusia gitu. Jadi, nah tantangannya inilah kurikulum yang cenderung tidak relevan dengan kebutuhan masa kini ya. Ini menurut salah satu. Dan menarik ya, kita sudah ganti kurikulum berapa kali? Berapa? 11 ya, semenjak kemerdekaan gitu ya. Jadi sebelum kurikulum merdeka K13 kita itu total ya, kita udah 11 kali. Padahal satu penelitian mengatakan kurikulum itu bisa dipahami guru dengan baik ya, itu paling butuh waktu 7 tahun. Sampai guru itu dengan catatan dia tiap hari
mempelajarinya gitu. Oke, next again, Chief. Termasuk, nah isu yang berikutnya penting adalah di sini Bapak Ibu saya pikir. Critical thinking, analytical thinking, resilient, flexibility ya. A future job skill ya. Jadi ketika ini laporan World Economic Forum. Laporannya adalah apa sih skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja hari ini. Bahkan salah satu poin yang menarik, selain karyawan itu susah cari, masyarakat susah cari pekerjaan, ternyata perusahaan juga susah cari SDM. Kenapa? Karena SDM-nya tidak banyak memenuhi kualifikasi. Nah ini next. Jadi yang pertama menurut saya ini penting sekali ya. Nanti saya mau contohkan bagaimana kita bisa membangun model itu ke depan. Analytical thinking. Jadi essential for solving complex problem through logical and systematic reasoning and discovering valuable information. Jadi bagaimana anak-anak itu mampu memecahkan ya masalah yang kompleks melalui alasan yang sistematis dan logis, dan dia menemukan informasi yang berharga untuk membantu dia tadi ya menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu ini yang kedua sebetulnya ini terbalik ya, creative thinking. Jadi generating inovative idea. Bagaimana misalkan akhirnya dia memutuskan ketika ada satu masalah pendidikan, dia membuat satu program yang relevan dengan itu. Dan yang ketiga ini yang penting sebenarnya, resiliency, flexibility dan agility, ketahanan ya. Jadi dihantam bangkit lagi gitu, jatuh bangkit lagi gitu, dipukul ya gagal mencoba lagi gitu. Ya, resiliensi ini satu skill yang sekarang mahal ya. Jadi penting anak-anak kita merasakan kan kekecewaan, merasakan kebosanan ya, merasakan tekanan begitu. Karena itu ternyata melahirkan orang-orang yang lebih tangguh di kemudian hari. Tapi ketika anak-anak terbiasa dalam kenyamanan ya, dalam usia yang tentunya saatnya dia menerima tantangan tadi ya, itu menjadi satu kompleks yang berikutnya. Nah contohnya siapa? Saya melihat kalau konteks analytical thinking, creative thinking itu Elon Musk ya. Itu contoh yang sangat baik buat kita Bapak Ibu. Jadi dia jual PayPal kan, dia punya banyak uang lalu dia berpikir apa yang paling dibutuhkan umat manusia. Dia berpikir manusia harus menjadi spesies di banyak planet, dan dia berpikir manusia harus menghasilkan energi terbarukan. Akhirnya dia buat perusahaan roket luar angkasa namanya SpaceX, dan perusahaan antariksa komersil namanya SpaceX tadi ya, dan perusahaan mobil listrik namanya Tesla. Next Chief. Apa yang dikatakan Elon Musk Bapak Ibu? Bukan lagi work hard katanya, tapi work super hard, kerja super keras, high pain threshold, ambang batas nyeri yang tinggi, work every waking hours, bekerja setiap jam bangun. Dari Elon Musk kita belajar, you have idea, kita punya ide. But everyone has an idea, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan anak-anak kita eksekusi ide mereka. And attracting other people to help you work on your idea. Dan menarik orang lain untuk membantu anak-anak kita mewujudkan ide mereka. So stay focus, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Don't criticize somebody else what they are not doing. Gak usah sibuk kritik apa yang orang lain gak lakukan. Go for it now. Oke. Nah, you can back ya. Sekarang kita bahas topik yang mungkin terkait hari ini juga ya. Jadi hari ini agak jarang, saya tiba-tiba diminta bahas tentang perjalanannya sampai ke dunia politik dan kenapa itu akhirnya berarti gitu. Siapa tahu nanti dari sekolah alam lahir anggota parlemen berikutnya begitu ya. Dan kenapa itu penting? Nanti ada poinnya di situ. Jadi saya cerita apa adanya ini, terbuka Bapak Ibu ya. Awalnya saya nggak ingin masuk legislatif ya. Tapi setelah saya masuk dunia politik, saya melihat ya, ternyata ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam aspek itu. Nah, tapi saya akan cerita sedikit sebelum saya masuk dunia politik itu. Sebenarnya saya mau mulai satu program di Malang ketika akhir masa kuliah ya. Saya buat program yang namanya Berobat Bayar Sampah atau dikenal dengan Klinik Asuransi Sampah. Waktu itu dosen saya cerita di depan kelas, ada seorang anak pemulung yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena diare, namanya Khairunisa. Nah, waktu mendengar cerita itu, saya dengan teman-teman akhirnya buat satu program untuk kami berpikir, how could I create hot financing model which permit all people to get hot access from their local household level. Bagaimana kami membuat sebuah sistem keuangan yang memungkinkan orang-orang yang kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Akhirnya kami berpikir membuat namanya Klinik Asuransi Sampah. Jadi warga berobat
bayar pakai sampah secara rutin, mereka dapat jaminan kesehatan, bisa berobat di klinik secara gratis ya. Oke, dan saya nggak menyangka Bapak Ibu ya, karena membuat program ini dan berbagai program kesehatan lainnya, saya diundang makan malam sama Raja Charles 2 kali di Istana Buckingham, lalu dapat gelar penghargaan kehormatan ya, HR is the Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneur Award. Lalu dikasih beasiswa 1 year mentor di Cambridge University dan pulang dapat sangu waktu kuliah 1 miliar dari kerajaan Inggris ya waktu itu ya. Ya, viralnya orang cuma taunya waktu sudah dapat penghargaan gitu, but people don't see what really happen next. Kemudian akhirnya Presiden Rusia Vladimir Putin ya, itu juga ngundang saya ngeteh sore, termasuk John Kerry Sekretaris Negara Amerika Serikat ya, memberikan apresiasi dan dukungan atas apa yang kami kembangkan. Dan waktu itu masih fokus di dunia sosial dan akhirnya barulah saya masuk dunia politik 2019. Nah ada satu sosok yang menginspirasi ya mungkin, Eyang Habibie Bapak Ibu ya. Jadi Eyang Habibie undang saya ke rumahnya, lalu beliau tanya sama saya, Gamal kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saja beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Karena kamu nggak buta, kamu peduli pada mereka itu adalah awal dari segalanya. Nah yang menarik, Eyang Habibie di sini cerita apa? Ini kata-kata persisnya beliau ya. I'm not a politician, katanya. Saya bukanlah seorang politisi. I'm a technocrat, but I survive in politics. Itu kata Eyang Habibie. Jadi ini 2018 saya ketemu beliau. 2019 akhirnya saya jadi juru bicara salah seorang calon presiden ya, yang saat itu kalah ya waktu itu ya ceritanya. Selesai ada 5 partai terus menawarkan ya, jadi bahkan ada satu partai yang minta jadi bendahara umum ya. Lalu ada yang minta jadi juru bicara, ada yang minta jadi ketua DPP dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya masuk dunia itu memang tidak seindah yang dibayangkan ya. Dunia saya sebelumnya sebagai sosiopreneur itu dunia tepuk tangan Bapak Ibu ya. Jadi setelah masuk dunia politik, tapi yang menarik, nah kenapa Bapak Ibu perlu mungkin ya. Jadi pendidikan kan pasti soal kebijakan ya, policy ya. Bahkan ada satu penelitian ya yang mengkaji itu persis bagaimana peran politik dalam konteks pendidikan ya. Contoh yang paling sederhana, misalkan kita bisa lihat ya program-program pemerintah hari ini yang itu bisa dilakukan anggota DPR ya. Ada namanya, selain tentunya dia bisa berpengaruh membuat undang-undang yang kita ketahui bersama ya. Jadi kalau kata salah satu tokoh itu, tidak ada tentakel yang lebih kuat dibandingkan politik untuk menghadirkan sebuah perubahan begitu. Karena dia bisa membuat sebuah policy kan yang akhirnya memberikan dampak yang luar biasa besar di tengah-tengah. Misal tadi kita punya banyak kegelisahan soal minat bakat ya, soal filosofi pendidikan, soal literasi dan numerasi begitu kan, dan lain sebagainya. Tentu bisa dilakukan banyak hal, nggak harus ya lewat politik, bisa lewat ekonomi, sosial gitu dan politik. Bahkan yang lebih sederhana, saya waktu itu terinspirasi kalau boleh jujur ini ya, itu ketika saya lihat anggota dewan tuh bisa bantu banyak anak kuliah Bapak Ibu. Jadi satu anggota DPR tuh bayangkan, di komisi 10 ya, dia punya namanya kuota aspirasi. Dia bisa nyalurkan beasiswa KIP kuliah ya, PIP itu ke KIP bisa ribuan tiap tahun, puluhan ribu PIP setiap tahun, kebayang nggak? Jadi satu orang anggota dewan bisa bantu ribuan anak kuliah gratis setiap tahun. Waktu itu salah satu hal yang sederhana menurut saya, tapi akhirnya memberikan dampak ya yang signifikan dalam konteks pembangunan ke depan. Tapi memang jadi yang anggota DPR ya, itu juga kalau saya boleh cerita udah berat ya, apalagi kemarin dia buat anak seusia saya Bapak Ibu 33, 34 tahun ya, itu maju di Dapil Malang Raya begitu. Itu saya menghadapi jenderal begitu kan, lalu sekjen partai, bendahara umum partai begitu dan lain sebagainya. Dan orang sering tanya kan setelah saya jadi habis berapa Dokter Gamal gitu kan ya. Memang berat, jadi ini penelitiannya ya dari Perludem rilis. Jadi anggota DPRD butuh 500 juta sampai 1 M katanya. Anggota DPRD provinsi menurut Perludem ya, dari laporan satu penelitian juga, itu 1 sampai 2 M. Anggota DPR RI ya, itu butuh paling tidak 1 sampai 4 M. Padahal realitasnya jauh lebih besar dibandingkan apa yang diceritakan. Jadi wali kota 5 sampai 20
miliar. Jadi gubernur 30 sampai 100 miliar begitu dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau saya mau cerita lebih dalam, itu nggak ada artinya sebetulnya. Dibandingkan ya dampak yang bisa dihasilkan ketika misalkan ada kepala sekolah di sekolah alam jadi wali kota, gitu kan. Itu ngelola anggaran bisa 3 triliun ya, wali kota Surabaya 10 triliun, 5 tahun jabat 50 triliun, bisa bangun 500 sekolah alam gitu kan ya, sekali menjabat begitu. Nah, jadi keywordnya di sana sebenarnya. Jadi masih banyak di luar yang orang advokasi, fungsi pengawasan, mampu ide-idenya masuk ya dalam peraturan. Misalkan sekarang sedang kemarin ya, misalkan undang-undang kesehatan omnibus kesehatan, terus sekarang itu sedang pembahasan bahasa daerah misalkan ya. Nah, bayangkan ketika Bapak Ibu duduk di parlemen ya, DPR RI khususnya itu beda dengan kota provinsi. Orang sering mengatakan kota provinsi itu legislatif ya, padahal tidak sepenuhnya karena peraturannya kan apa? Bukan undang-undang kan, perda begitu ya. Nah, beda ketika di DPR RI Bapak Ibu bisa terlibat dalam undang-undang, bisa fight di situ untuk menghapus, memasukkan begitu, atau menambahkan diksi, mengubah diksi ya, yang itu mempengaruhi ya. Misalkan contoh sederhana kemarin ketika omnibus kesehatan gitu, teman-teman kedokteran memperjuangkan bagaimana supaya tenaga kerja kesehatan asing tidak masuk. Nah, di anggota dewan itu bisa akhirnya memasukkan kan beberapa poin-poin untuk melindungi begitu anggota dewan yang atau mungkin masyarakat di sektor profesi tersebut. Nah, itu mungkin sedikit cerita yang akhirnya dan mungkin kalau boleh jujur saya itu mengunjungi saya dapat 110.385 suara di Malang Raya Bapak Ibu ya, alhamdulillah, termasuk Batu teman Bapak Ibu sekarang ya. Itu peringkat 3, tapi untuk ukuran yang bukan petahana ya. Jadi ada 2 istilah di politik itu, politisi muda, ada namanya princeling. Princeling itu kalau bapak ibunya politisi gitu. 100% anggota dewan di India misalkan itu princeling semuanya, yang di bawah 30 tahun gitu. Di Indonesia pun kemana ada rilis barusan sama. Jadi diurutkan ternyata lebih dari 140 ya itu adalah princeling, punya keterkaitan politik begitu. Jadi mengunjungi banyak lokasi, lalu membangun jaring sosial dan lain sebagainya. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah tadi, itu layak Bapak Ibu perjuangkan ya. I know it will not be easy, but it will be worth it ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tema sebelumnya ya. Mungkin saya mau cerita satu hal yang menjadi PR kita ya. You can back to era baru pendidikan. Oke, good. Oke, next slide, Chief. Next. Dan ini back slide. Nah, ini penelitian yang menarik juga. Ternyata semakin tinggi tingkat pendidikan anak-anak kita, semakin tinggi rata-rata pendapatan dan semakin kecil angka penganggurannya ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana ternyata degree ya itu punya pengaruh begitu dalam konteks pendapatan ataupun mengurangi angka pengangguran. Nah, menyambung growth mindset, saya punya satu pengalaman memberikan beasiswa karena di Kabupaten Malang ada satu keluarga yang anaknya sudah terima beasiswa begitu. Tapi sama orang tuanya nggak diizinkan kuliah Bapak Ibu. Karena apa mindset masyarakat mungkin di beberapa daerah yang kondisinya terbatas. Kalau kuliah jual sawah, kalau kerja itu tuku sawah. Iya, jadi akhirnya mereka nggak punya mindset ya untuk anaknya kuliah. Bahkan ada situasi yang anaknya sudah gratis kuliah. Dia masih berpikir anaknya kalau bekerja bisa menghasilkan begitu. Nah, itu satu PR problem ya, yang menjadi satu isu yang perlu kita perjuangkan ke depan ya. Next slide, Chief. Next again, you can skip this part, go ahead. Dan saya yakin, nah ini yang menarik di sini, back slide. Coba diperhatikan, kita sering bahas soal PISA. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata turun Bapak Ibu ya, dari waktu ke waktu begitu. Baik dari sisi membaca, matematika, sains. Bukan hanya kita begitu yang mengalami penurunan. Ternyata rata-rata OECD juga mengalami penurunan. Tapi ternyata ini sudah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Jadi ilmuwan-ilmuwan dahulu itu sudah mengatakan bahwa ilmuwan nanti tidak akan secerdas mereka begitu. Menurut ilmuwan-ilmuwan dahulu. Dan ternyata kalau kita lihat dalam konteks 20 tahun saja loh, kita mengalami penurunan kemampuan begitu. Reading, science, matematik anak-anak kita di Indonesia. Dan kembali menurut saya satu isunya adalah tidak fokus pada
foundation skill ya yang dibutuhkan anak-anak kita ke depan. Next. Next, you can skip. I think we have talked about this one. You can skip this part again. Go ahead, go ahead. Okay, good. And then move to the meraih prestasi. Dan persisten dan konsisten itu menurut saya satu PR yang penting. Jadi bagaimana kita ke depan menyiapkan anak-anak yang tough ya, punya persisten dan konsistensi tinggi. Good. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu, akhirnya tadi saya cerita selain dapat penghargaan dunia itu kami dapat lebih dari 15 ya penghargaan internasional, dan misalkan ini ketika di Peru dan di Jerman ya. Mr. Gamal Albin Said from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand up? And the winner is? Babbage Clinical Insurance. Congratulations. Gamal, please come on stage. Jadi waktu saya dapat penghargaan itu orang bilang enak Dokter Gamal, but people don't see what really happen. Saya sampai kunjungi ya, negara yang orang nggak kunjungi mungkin. Ada yang mau liburan ke Laos, Kamboja, nggak ada Bapak Ibu ya mungkin ya. Saya datangin Bapak Ibu benar, jadi ke Laos, Kamboja gitu, dia berbagai negara. Nah sama ketika dulu SMA, saya ingin diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Di sekolah saya itu di SMA 3 Malang, itu biasanya setiap tahun cuma 1 anak yang diterima di kedokteran tanpa tes. Karena saya pingin banget masuk kedokteran tanpa tes, saya jaga supaya juara kelas. Sampai suatu ketika ada ujian lari di sekolah, lari saya nggak pernah paling cepat sebelumnya. Hari itu saya sedang sakit. Tapi karena ingin sekali masuk kedokteran ya, saya bisa lari paling cepat ketika itu, dan saya bersyukur akhirnya bisa diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes ya. Nah kalau saya lihat sekarang fenomena yang kita hadapi ya, jadi sekarang itu anak-anak padahal peluangnya unlimited opportunity. Bayangkan sekarang misal dengan AI ya, anak-anak itu bisa buat video jadi teks jadi video ya kan, langsung diupload di YouTube bisa. Berubah teks, bahkan PPT aja kan kita bisa buat bahan paparan ya. Ketika aja materi misalkan pembelajaran tentang sistem pernafasan, ketika itu langsung jadi bahannya. Artinya sekarang bayangkan anak-anak muda sekarang kita mau cari duit gampang nih mereka. Mereka tinggal ketik katanya, videonya jadi, diupload tuh di YouTube ya kan ya. Itu sudah jadi. Tapi masalahnya apa? Malas kadang-kadang masalahnya anak kita hari ini. Nah menurut saya PR-nya di sana, persisten dan konsisten tadi ya. Bagaimana kita tahu anak-anak kita membenci detik-detik saat dia belajar, mungkin bekerja keras ya. Tapi itu layak dia lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan ya. Bahkan ini pesan saya sampaikan ke anak-anak didik Bapak Ibu ya. Kalau ada yang menghina kamu, belajar keraslah. Sampai orang yang menghinamu tanya, Mas Mbak ada lowongan kerja nggak ya? Gitu ya. Nanti kalau anak kita berhasil, keliling dunia. Kemana-mana pakai kacamata hitam. Nanti orang-orang tanya, Mas Mbak, kenapa pakai kacamata hitam? Anak-anak kita bisa jawab ya, masa depan saya terlalu cerah, silau lihatnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi membiasakan anak-anak dengan tadi ya, hal-hal ini itu menurut saya salah satu poin penting ya. Jadi bapak saya secara sederhana menerapkan itu. Bapak saya itu nyumpang amputen. Jadi waktu saya SD SMP, SMA ya, itu enggak. Jadi biasa SD kan anak dulu punya PlayStation. Bapak saya nggak mau belikan. Saya kalau mau main PlayStation, saya ingat saya nunggu liburan sekolah ke rumah sepupu saya, itu baru saya bisa main PlayStation. Bahkan ketika SMA itu di kelas saya nggak punya HP, cuma saya sama satu teman saya anak profesor di UM namanya Mas Bagus. Semua di kelas udah pakai HP ketika itu. Dan yang menurut saya ini sederhana tapi menggambarkan ya. Bapak saya itu nyumpang amputen Bapak Ibu, usahanya jual beli mobil. Tapi saya itu sekolah suruh naik angkot sama bapak saya. Saya ingat waktu itu zaman-zaman puber kan, Mas sampai sekolah lihat temen bawa motor, bawa mobil, padahal di rumah banyak karena bapak jualan gitu kan ya. Tapi nggak boleh sama bapak suruh naik angkot. Tapi ini kalau buat pendidikan, oh bapak saya Masya Allah sekali. Jadi misal saya mau belajar bahasa Inggris, beliau cari itu. Mana tempat di Malang Raya yang paling bagus buat anak saya belajar. Jadi bapak saya mengatakan begini, enggak apa-apa Gamal, kamu
nggak punya PlayStation, nggak punya HP, ke sekolah naik angkot. Yang penting kamu belajar keras, jadi orang berhasil di kemudian hari. Jadi orang tua itu bukan memberikan apa yang anak inginkan kan, tapi memberikan apa yang anak butuhkan di kemudian hari. Dan ini ada penelitiannya, tahun 60 namanya, tahun 60 marshmallow ya, anak dimasukkan ke satu ruangan dikasih satu permen. Lalu mereka ditawarkan, kalau mereka nggak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan, mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah teori itu yang namanya delaying gratification. Kemampuan anak-anak mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Next slide, Chief. Next again. Next. Nah ini kira-kira 60 ya. Oke, this one. 60. 60. Good. Berhasil apa gagal Bapak Ibu? Ini gagal sebetulnya ya. Tapi buat gagal di sini panjang gitu. Menang di Indonesia, ke Thailand, ke Asia Tenggara, baru ke California, Berkeley 20 besar menang sampai 8 besar. Di voting penonton di Amerika, saya dapat vote suara tertinggi, tapi nggak dipilih sama juri pilih yang lain. Akhirnya saya dapat namanya People Choice Award, penghargaan pilihan masyarakat, tapi nggak dapat penghargaan utama. Padahal dapat penghargaan utama itu bisa puluhan ribu, bahkan ratusan ribu dolar ketika itu. Tapi kenapa saya cerita ini? Karena success is going from failure to failure without loss of spirit. Nah disitulah akhirnya tadi ya, persisten, konsisten, resilient ya, itu menjadi satu kunci penting buat anak-anak kita di kemudian hari. Next. Tapi karena kegagalan di sana, akhirnya saya pakai rumus sederhana waktu itu. Kalau setahun atau sebulan saya coba 15 berhasil 1. Berarti kalau saya bisa coba 45, saya bisa berhasil 3. Berarti kalau sehingga kita melihat kegagalan sebagai hal biasa yang kita lalui ya. Next. Next slide again, Chief. Oke, dan mungkin satu contoh pemuda ya. Ini kisah Islam, tapi hikmahnya bisa diambil oleh semua agama ya. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu." Ini merupakan sebuah bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel kota yang luar biasa, terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosforus, Laut Marmara, Selat Tanduk. Dan seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel. Sampai Raja Perancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menarik. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai Abu Ayyub Al-Ansari, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rasyid, Sultan Bayezid I, Sultan Murad II, mereka semua gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 anak. Dilatih ilmu fisik, agama, perang, disebut pasukan Janissaries. Lalu untuk merontokkan di Konstantinopel yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Dan akhirnya 6 April 1453 Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, "Sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang dengan waktu." Tapi apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak ya. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Apa yang kemudian dilakukan seorang pemuda berusia 23 tahun ini? Bahkan riwayat lain mengatakan 21 tahun. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya, dan akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna di dalam kitabnya Asmanul Tarhim mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini.
Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Jadi dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih, dan apa yang bisa menghantarkannya? Ternyata ketika besok dia mengumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat, dia ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta seluruh pasukannya berdiri, lalu dia bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akil balik? Seluruh pasukan yang duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Tuhan untuk memenangkan pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah, dan Allah berikan keberhasilan dan kemuliaan dalam kehidupannya. Oke, next Chief. Dan yang berikutnya penting adalah Pygmalion Effect ya Bapak Ibu ya. Jadi penemu lampu siapa? Ya bukan Philips ya. Kalau Philips merek ya Bapak Ibu ya. Next ya. Jadi dia dikeluarkan dari sekolah kirim surat buat ibunya baca dengan keras, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya dia menemukan lampu ya, suatu ketika ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata apa tulisannya? Anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Nah pertanyaannya, apa yang bisa membuat seorang ibu bisa mengubah seorang anak yang dianggap mungkin idiot oleh lingkungannya, akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini. Next, ada namanya Pygmalion Effect. Jadi begini, kalau anak kita yakin sama kemampuannya, targetnya tinggi, dia ingin masuk misal kampus-kampus terbaik di dunia, mau ke Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford misalkan, atau mungkin kalau dia mau belajar agama, kampus terbaik di Timur Tengah ya, Jordan University, mungkin di Madinah dan lain sebagainya. Saat targetnya tinggi, kebiasaannya berubah Bapak Ibu. Yang biasanya hafal Qur'annya 2 juz, 3 juz dinaikin, 20, 30, 40, 50, 60 juz gitu kan. 30 juznya tafsir tapi ya. Yang biasanya TOEFL IBT-nya 60 dinaikin sampai 100. Kenapa? Karena target yang tinggi, akhirnya kebiasaan berubah. Kebiasaan mempengaruhi hasil, dia bisa mencapai, bisa lebih, bisa kurang ya. Tapi proses dia mencapai target yang tinggi membuat dia leverage. Makanya kan ada yang mengatakan lebih baik gagal di target yang tinggi daripada berhasil di target yang rendah begitu. Karena walaupun dia gagal, ya, dia sudah mencapai satu pencapaian yang mungkin banyak orang nggak mencapai itu. Misalkan ada penghargaan prestis di luar negeri, dia ikutin itu Olimpiade, dia gagal. Orang mungkin banyak yang kasihan iba, tapi segagal-gagalnya dia udah menang di nasional begitu, dia sudah punya pencapaian yang, dan ini mempengaruhi kepercayaan diri lagi dan akhirnya menjadi pusaran tadi ya, yang mendorong orang ini punya pencapaian yang mengagumkan ya. Jadi semuanya start dari kepercayaan diri. Dan yang berikutnya adalah soal prominent eminent. Jadi ada namanya prominent, ada namanya eminent. Eminent itu contains the idea of respected. Anak-anak kita dikenal karena ilmu yang dimiliki. Kalau prominent has the idea of being well known and important. Anak-anak dikenal karena ide, gagasan, karya yang penting dan berperan besar di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau eminent itu fokus di knowledge-nya, kalau prominent dia itu buat karya, buat ide, gagasan yang itu punya dampak besar. Misalkan orang buat Bukalapak ya. Atau misalkan Al-Fatih Timur buat Kita Bisa ya, dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang akhirnya dia dikenal sebagai prominent karena ilmu dan karya yang dimiliki. Dan yang terakhir spiritualitas ya. Kalau kata salah satu orang tokoh itu memberikan pesan, dia punya satu anak soleh ya, satu anak tidak soleh lebih berat dibandingkan punya 10 anak soleh semua ya. Betul kan? Punya satu anak tidak soleh lebih berat, walaupun punya satu anak tidak soleh benar lebih berat dibandingkan punya 10 anak tapi soleh semua ya. Jadi apa yang saya ceritakan tadi itu ya, kerja keras, resiliensi, divine calling, ikigai dan lain sebagainya itu oke. Tapi yang nggak kalah penting ya, itu spiritual. Dan yang menarik, kita Indonesia itu sebelum masuk ke sana 6 kali Bapak Ibu dinobatkan sebagai the most generous country in the world, negara paling bermurah hati di dunia. Bolehlah literasi kita gitu misalkan ya, tapi kalau dalam hal ini kita nggak ada lawan ya. 6 kali bayangkan, kita juara 1 negara paling bermurah hati. Jadi kalau tetangga ada masalah kita ingin bantu, nggak bisa bantu merasa bersalah, daripada ribut lebih baik ngalah ya. Jadi itu kelebihan kita, dan itu menurut saya fondasi karakteristik ya yang bisa menjadi kekuatan kita di
masa Dan saya akan akhiri dengan satu kisah sahabat saya namanya Andrian Firdaus ya. Beliau lulus pondok pesantren, kuliah di kedokteran Brawijaya. Waktu kuliah merawat musola, lalu buat namanya sekolah Quran untuk mengajarkan teman-teman di kedokteran yang tidak bisa baca Al-Quran. 20 Januari beliau meninggal dunia kecelakaan dengan truk kontainer. Malam itu saya kabarkan kepada teman-teman yang lain, Bapak Ibu tahu apa yang mereka tanyakan? Kamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Kamal, ini Andrian yang suara koreknya itu bagus kah? Kamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kah? Jadi sahabat saya dikenang dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan. Betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. Dan 3 pesan dari saya. Pertama, study hard in silence and let your success and impact be your noise. Jadi belajar keraslah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Dan yang kedua, kalau anak-anak kita tidak berjuang keras ya, mengejar mimpi dan cita-citanya, maka suatu hari nanti orang lain akan membayar anak-anak kita untuk mengejar mimpi mereka. Dan yang terakhir, orang sering tanya sama saya, Gamal kok bisa diapresiasi tokoh-tokoh dunia? Satu hal yang saya yakini, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan sempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat dan kebaikan yang kita tuju, maka yakinlah keberhasilan, kemenangan ya, itu hanya masalah waktu. Saya tutup dengan pantun dijawab cakep ya. Pak Husnan datang dari Jakarta ke Malang. Cakep. Bawa oleh-oleh tahu isi dan ketupat. Kita bukan sekedar membuat sekolah alam, tapi menghantarkan anak-anak yang menginspirasi dan bermartabat. Kupas-kupas buah manggis, puas nggak puas waktunya habis ya. Burung cendrawasih dari Irian, terima kasih cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Gamal sudah menceritakan berbagai hal tentang perjalanan beliau dan kita coba untuk mengulik. Saya diamanahkan oleh panitia untuk membuka sesi pertanyaan. Kalau Bapak Ibu punya ada pertanyaan, silakan satu, oke, Bapak satu, mungkin satu lagi dari ibu-ibu. Ustaz Firus nanti dulu Pak. Ibu dulu. Oke, yang satu. Silakan Bapak. Ya. Duduk, langsung. Berdiri, duduk. Bismillah. Perkenalkan dokter, nama saya Jimmy, asli dari Jombang, nikah sama orang Cianjur, kerja di Bogor, dan dulu kuliah di Malang. Meskipun kelihatan tua, saya 2 tahun lebih muda dari Uma. Ya, jadi saya ingin bertanya gini dok. Thank you in advance for such an inspirational speech you have delivered to us. Tentang sosial, tentang sampah yang menjadi berkah. Saya pernah mencoba di Cianjur yang masyarakatnya itu membuang sampah di sungai. Literally di sungai. Saya pernah berbincang dengan seorang guru, seriously guru PAI di SD. Maaf Pak, kenapa Bapak membuang sampah di sungai? Tidak ada tempat di sini. Saya bisa mengubur sampah basah, tapi sampah yang lain bagaimana? Saya buang di susukan. Susukan itu selokan. Nanti ini akan mengalir terus di PLTA ya, di Janggari sana, dan orang PLN akan memungut itu. Loh, kenapa? Loh kan kita bayar pajak, orang PLN kan bukan untuk itu. Tapi ada pemikiran seperti itu. Saya pernah, gini aja Kak, Pak, Ibu saya minta pinjem tanahnya, saya pengen buat bank sampah seperti Dr. Gamal, saya bilang gitu. Ah, hese, eta mah kieu, kita mah hese. Hese pokoknya mah. Semuanya hese dan tidak ada restu satupun. Dan mereka hese itu susah teman-teman. Hese itu susah. Akhirnya impian itu berakhir dan saya sekarang di Bogor dan berinteraksi sangat minim dengan mereka. Keponakan saya mereka buang sampah pada tempatnya ketika ada saya. Ketika nggak ada saya, mereka buang sampah di mana saja. Dan itu sudah saya coba ketika ada debat kepala desa, saya ingin datang ke sana dan menanyakan mereka bagaimana solusi sampah. Tapi waktu itu qadarullah saya ngajar dan tidak bisa bertemu. Saya kerja di Bogor, berangkat Senin, pulang Jumat. Sampah pampers bayi saya buang di Bogor. Karena di Cianjur nggak ada tempat sampah. Beneran. Dan saya berhenti di truk sampah itu, saya kasih bapaknya uang 10.000, kadang saya kasih susu. Karena saya bawa susu dari Cianjur, saya jual di kantin sekolah saya.
Teacher trainer kita sebut itu. Iya. Nah, jadi barangkali saya nggak ingin bertanya ya, tapi saya ingin mengajak Dr. Gamal untuk mengunjungi desa saya. Karena ternyata seorang guru honorer nggak didengar di sana. Seorang Dr. Gamal bin Said pasti didengar insya Allah. Mungkin begitu, terima kasih sebelumnya. Silakan yang ibu sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana. Saya tadi mendengar Dr. Gamal bilang menyekolahkan sekian anak itu membuat saya terinspirasi mungkin, dan saya pengen mencontoh bagaimana caranya. Karena dari sejak saya diselesaikan tugas di Sekolah Alam Indonesia pada tahun 2020, saya selalu diketemukan Allah dengan orang-orang yang bermasalah secara ekonomi. Jadi di tahun 2021 saya nggak sengaja dipertemukan dengan anak-anak jalanan sisa Citayam Fashion Week. Jadi itu anak-anak sebenarnya terdaftar bersekolah di suatu sekolah, tapi mereka menjadi siswa fiktif. Berawal dari 20 orang, akhirnya berkurang menjadi 12. Tapi yang menjadi 12 itu saya nggak tahu kabar yang 8. Nah setelah dari 12 berkurang menjadi 7, yang 5 ini itu benar-benar sangat bagi saya sangat memukul. Karena 5-5-nya itu mohon maaf masuk jaringan lesbi. Nah jadi dari itu saya berpikir saya nggak mau tinggalin anak-anak itu. Cuma saya sendiri sebenarnya bukan orang yang berkemampuan, tapi saya cuma yakin ada Allah yang punya kemampuan. Nah saat ini dari yang 7 sekarang sudah tinggal 4. Tinggal 4 itu juga bukan sebenarnya hanya karena waktu itu kelompok mereka yang sudah ikut-ikutan itu ya Pak, yang minum dan lain-lain sebagainya, tiba-tiba malam menyerang daerah mereka dan mengajak untuk tidak bersekolah. Dan saya juga memakai seperti ini juga untuk menutupi identitas saya, karena waktu itu saya dan teman-teman juga dikejar-kejar preman. Nah, jadi itu. Nah, kemudian tahun ini insya Allah nambah lagi anak jalanan di Bekasi. Tapi anak jalanan di Bekasi itu insya Allah sih kita nggak terlalu ekstrim kayak yang di Citayam. Karena yang ngumpulin juga anak-anak jalanan yang sudah berhasil, sudah selesai kuliah. Jadi ternyata kalau anak-anak jalanan diajak anak jalanan itu lebih mudah daripada kita yang nggak pernah di jalanan ngajak anak jalanan. Nah kemudian di Karawang, saya dengan teman saya juga dipertemukan nama Allah dengan zona kritis, orang-orang yang sebenarnya kemampuan untuk bersekolahnya minim gitu. Tapi cuma di Karawang itu kita bisa mengajak mereka untuk berdaya, karena saya dan teman saya kalau untuk Karawang sudah bilang malu kalau tidak berdaya Bu gitu. Jadi jangan berharap sekolah itu gratis. Walaupun mereka hanya mampu membayar 2.000 per hari, nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Tapi cobalah untuk berdaya, itu bisa gitu. Nah, yang saya mungkin akan pusing itu adalah anak-anak jalanan yang di Bekasi. Bagaimana saya dan teman-teman nanti membiayainya gitu. Saya pengen mencontoh Dr. Gamal bagaimana cara dokter yang tadi menyekolahkan sekian anak. Mungkin itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bud. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan mungkin atas undangannya ya. Ke desa Kaulubuk.
Kawung Luwung. Jadi mungkin saya mau cerita Bapak Ibu ya. Di program beasiswa pun sama ceritanya. Jadi saya punya tim namanya Mas Ihsan. Mas Ihsan ini kuliah di salah satu kampus swasta di Kabupaten Malang. Suatu ketika dia akhirnya berhenti kuliah karena berbagai hal ya. Nah waktu di perjalanan dari Surabaya ke Malang itu saya mikir masa ini saya nggak bisa bantuin tim saya ini untuk bisa dapat beasiswa. Akhirnya setelah itu saya coba cari peluang dan alhamdulillah begitu saya berhasil membantu beliau dan adiknya bahkan ya, untuk bisa mendapatkan beasiswa kuliah. Nah setelah itu kami mulai mencanangkan ya program 1000 beasiswa Dr. Gamal. Ini mulai dari program yang kami biayai sendiri ataupun dari advokasi yang kami berikan. Tapi sebetulnya, nah ini contoh adik-adik yang sekarang alhamdulillah bisa kuliah gratis ya di salah satu kampus swasta di Kota Malang melalui beasiswa yang kami hadirkan. Penerima beasiswa Malang Cerdas. Saya Ihsan Tasrik, salah satu awardee beasiswa Malang Cerdas. Saya Muhammad Agus Septian Irvanto, penerima beasiswa Malang Cerdas. Perjalanan saya bisa mendapatkan beasiswa ini dimulai ketika saya lulus SMA 2 tahun yang lalu. Saya mengikuti berbagai macam tes SNMPTN, SBMPTN, namun sayangnya belum berhasil. Kemudian pada tahun 2020 saya kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan saya dikarenakan suatu hal dan diantaranya adalah keterbatasan biaya. Ketika saya SMA dan sangat ingin untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang perkuliahan. Namun karena satu dan lain hal saya tidak bisa lolos dan pada akhirnya saya berpikir untuk gap year. Perjalanan saya mendapatkan beasiswa adalah ketika Dr. Gamal berkunjung ke SMK saya mendapatkan banyak inspirasi dari beliau. Saya mencari tahu tentang Malang Cerdas, saya mendapatkan informasi tentang beasiswa, sampai akhirnya saya mengikuti seleksi dan akhirnya saya lolos. Jadi setelah saya mengenyam pendidikan SMK, saya memutuskan untuk gap year selama 2 tahun. Dikarenakan ada beberapa keterbatasan hingga saya belum bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saya tahu Malang Cerdas direkomendasikan oleh tetangga saya yang memperkenalkan saya tentang Malang Cerdas ini dan saya mencari tahu Malang Cerdas. Dari situ saya mengikuti seleksi beasiswa ini dan alhamdulillah saya dapat menerima beasiswa dari Malang Cerdas ini. Saya bertemu dengan Dr. Gamal dan beliau menawarkan untuk saya mengikuti proses seleksi beasiswa dari Malang Cerdas. Alhamdulillahnya saya lolos. Saat itu saya ditawarkan untuk mengikuti seleksi beasiswa dari Malang Cerdas. Kemudian atas izin Allah saya berhasil diterima dan lolos untuk menerima beasiswa dari Malang Cerdas. Saya bertemu dengan Dr. Gamal dan Malang Cerdas. Mereka menawarkan program yang menarik, yaitu beasiswa kuliah. Setelah saya melalui serangkaian seleksi beasiswa, alhamdulillah saya bisa berkuliah di kampus ABM STI Malang Kusiswara tanpa mengeluarkan biaya spesial pun hingga lulus nanti. Oke, jadi Ibu bisa, saya kira sudah banyak menerapkan konsep wirausaha sosial ya. Kalau misalkan tanya, you can open the era baru wirausaha sosial. Jadi kalau ada buku yang saya tulis ya, judulnya Era Baru Wirausaha Sosial, di situ saya mencoba menjelaskan bagaimana caranya kita mendapatkan pendanaan untuk ide yang kita miliki, ataupun bagaimana mengembangkan model wirausaha sosial. Jadi kalau misalkan untuk yang pertama ya, model wirausaha sosial itu banyak Bapak Ibu. Ada namanya low income client, melayani orang yang berpenghasilan rendah. Misalkan kami buat klinik sampah, itu salah satu contoh low income client. Ada juga yang namanya market linkage ya. Ada namanya service subsidization. Misalkan nih di Kota Malang ini saya punya satu teman namanya Pak Gion. Dia punya satu usaha untuk bahan-bahan bangunan. Semua keuntungannya itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ada di Kota Malang ya, untuk tambahan biaya guru dan lain sebagainya. Termasuk ada satu kawan saya di Jambi, mungkin familiar, ada namanya Al-Azhar ya. Pada pesantren di sana mereka setiap tahun mengalokasikan sekitar 100 sampai 200 siswa yang itu gratis, yang diambil dari subsidi ya, yang dihasilkan ya oleh mungkin pemasukan melalui
siswa yang lainnya. Jadi ada banyak sebetulnya, ada mungkin crowdfunding yang Bapak Ibu bisa gunakan, ada namanya crowdlending. Crowdfunding itu sama seperti crowdfunding, cuman dengan skema bagi hasil. You can open in the meraih prestasi, Chief. Jadi Ibu bisa menerapkan konsep wirausaha sosial ya. Sehingga dengan konsep wirausaha sosial kita akan punya banyak opsi untuk mendapatkan pemasukan. Bahkan sekarang ada beberapa model lain yang itu bisa kompatibel ya, seperti kooperatif dan lain sebagainya. Have you find it? Okay, let me help you if you can, Chief. Jadi nanti mungkin saya akan kirim ke Ibu ya tentang buku yang sudah saya tulis itu. Wait a moment. Jadi ini ilmu sederhana tapi bisa Ibu Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing ya. Jadi dirumuskan jadi satu konsep di Singapura ada 9 jenis ya. Model bisnis wirausaha sosial yang itu artinya begini, ketika kita membuat entitas, kita itu bisa memilih sebenarnya apa model yang relevan. Yang pertama entrepreneur support. Saya misalkan punya namanya Impact Indonesia, itu membantu orang jadi entrepreneur atau sociopreneur ya. Kami membantu orang jadi sociopreneur, itu namanya entrepreneur support. Yang kedua, market intermediary. Next slide, Chief. Next again. Nah itu misalkan contoh beli yang dilakukan e-commerce hari ini, atau misalkan Bapak Ibu beli beras ya dari petani dengan harga yang lebih baik dibandingkan tengkulak, lalu bisa menjualnya dengan harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat. Next slide, Chief. Employment, misalkan saya pernah makan malam di Thailand, yang di semua karyawan di rumah makan itu adalah anak jalanan. Jadi di Thailand itu ada satu rumah makan yang semua karyawan di sana adalah anak-anak jalanan yang dia biayai begitu. Nah ini model, beberapa juga ada di Bontang kawan saya buat sama seperti karyawannya semuanya orang-orang disabilitas ya. Intinya memperkerjakan orang-orang yang mungkin mendapatkan kondisi khusus ya, tunawisma, anak jalanan, remaja yang terlibat kenakalan dan lain sebagainya. Next. Fee for service seperti yang dilakukan oleh klinik sekolah pada umumnya ya, orang membayar dengan servis yang didapat ya. Mungkin orang berpikir membuat klinik layanan kesehatan sekolah itu kan berbayar, kok bisa sociopreneur? Bayangkan kalau di satu wilayah nggak ada sekolah atau klinik atau rumah sakit, lalu Bapak Ibu bangun di situ klinik atau rumah sakit ya, yang akhirnya orang biasanya butuh 3 jam, sekarang nggak butuh. Nah itu contoh sociopreneur juga, tapi dia dengan pendekatan fee for services. Next. Termasuk low income client seperti yang saya sampaikan tadi ya. Next again. Koperasi yang kita ketahui bersama ya, dan market linkage ya, dia yang menghubungkan. Dan next slide, Chief. Service subsidization itu seperti entitas kita tadi, misalkan sekolah ataupun layanan kesehatan ya, dia menerima pemasukan dari customer yang lain lalu menggunakan sebagian benefitnya untuk memberikan layanan kesehatan gratis ataupun layanan pendidikan gratis kepada yang membutuhkan. Next. Dan yang ke-9, organization support. Ini biasanya dipakai kalau bisnisnya atau sekolahnya nggak cukup menghasilkan. Misal punya satu entitas ya, pemasukannya nggak cukup gitu. Misal Bapak Ibu punya klinik atau punya sekolah, ternyata di tahun-tahun awal defisit. Nah biasanya dia bisa membuat satu bisnis yang tidak terkait dengan ini. Tetapi semua keuntungannya atau sebagian keuntungannya digunakan untuk membiayai ini. Kami praktekkan ini pada beberapa entitas baru sosial yang dia tidak well established dia secara pembiayaan. Nah dengan ini sebetulnya banyak opsi tadi. Misalkan anak jalanan, Ibu bisa berdayakan dia atau mungkin bisa menggunakan ya salah satu model ini untuk menggunakan pemberian beasiswa ya untuk entitas yang bersangkutan. Oke, dan yang satunya lagi era baru wirausaha sosial, the theoretical practical approach. Nah misalkan dok saya punya ide dok, tapi saya nggak ada modal buat mulai gitu. Misalkan tadi mau buat bank sampah ya, atau membuat program pengelolaan sampah sejenisnya. Next, yang pertama ini gimana dok caranya saya bisa dapat modal ya. Next slide Chief. Yang pertama dana pribadi, nggak usah ditanya ya. Kalau
bapak punya sapi, sapinya suruh jual. Kalau bapak nggak punya sapi, cari istri yang solehah, punya latar belakang rumah yang luas gitu ya. Jadi dana pribadi ya. Berikutnya business competition. Ini banyak sekali, bisa dibuka yang muda-muda ya. F6S, Unoodle, Opportunity Desk, Changemaker.com dan lain sebagainya. Itu di situ banyak dan kami terima banyak sekali funding melalui pendekatan business competition ini. Ada puluhan tiap bulan bahkan mungkin ratusan ya di luar sana. Crowdfunding yang kita ketahui bersama seperti Kita Bisa, Simply Giving, Sharing Happiness dan lain sebagainya. Next. Crowdlending ini dibuat oleh anaknya, kalau di Indonesia anaknya Prof Family ya. Itu buat gandeng tangan. Buat bapak ibu yang care dengan ekonomi syariah ya, itu bisa ngembangkan, bisa pakai namanya ini, Capital Boost. Di Indonesia ada, kalau di Singapura namanya Etis. Dia seperti crowdfunding, tapi bagi hasil atau dananya dikembalikan sesuai dengan jumlah ya, biasanya berbasis per project begitu. Ada inkubator yang kita ketahui bersama, next. Ada angel investor, venture kapitalis, orang yang invest atau perusahaan yang investasi, dan ini banyak sekali ya. Nah tinggal dipilih tadi. Misal ibu punya ide mau tadi ya buat program pendidikan, saya buat namanya Malang Cerdas, itu kan butuh pembiayaan besar sebetulnya. Nah tapi kami implementasikan ini untuk scholarship-nya misalkan ya, dan kita bisa blending model. Tapi dengan punya ini ibu akan punya taksonomi yang tepat begitu. Mana sih model pendanaan yang bisa saya gunakan di awal, lalu bagaimana model bisnis ini yang mau saya terapkan untuk Nobel Purpose atau misi sosial yang mau saya capai. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan satu poin terakhir ya. Jadi sekarang saya pertama terima kasih Bapak Ibu yang punya kepedulian kepada pendidikan kita hari ini ya. Jadi ada salah seorang tokoh itu, salah seorang anak muda di Indonesia pernah berkirim surat ke seorang ulama besar. Dijawab, jadi pertanyaannya sederhana ya. Tapi ini menggambarkan kondisi kita hari ini. Jadi ada seorang ulama dakwah ke Eropa, dari Eropa kembali ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah kaget dia. Katanya Islam mengajarkan kebersihan. Ada orang buang air kecil di belakang masjid. Gitu ya. Katanya orang Islam mengajarkan kejujuran. Katanya Islam mengajarkan kejujuran, tapi kok ada orang buang air kecil di belakang masjid misalkan. Lahirlah sebuah makalah keindahan agama ditutupi oleh penganut agamanya begitu. Nah hari ini bagaimana ya kita tadi mampu menampilkan tadi misalkan yang muslim ya, keindahan Islam lewat karya, prestasi dan kontribusinya. Dan masa anak-anak sekarang kita itu ibarat matahari pukul 12 siang. Paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Dan akhir kata Bapak Ibu semua, satu rumus yang saya yakini, Allahul latifun bi ibadihi. Allah itu maha lembut kepada hambanya ya. Jadi kalau kita betul-betul ingin berbuat baik, maka yakinlah ya, insya Allah Allah akan mendatangkan ya rezeki, memberikan kita banyak kemudahan dari tempat yang tidak pernah kita harapkan. Segala lebihnya berasal dari Allah dan kurangnya dari setan, jadi saya nggak salah apa-apa. Kesepian, karena lupa nih kan, tak lagi kesepian karena ada kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Gamal yang telah menyampaikan materinya, dan ya tadi Dr. Gamal sudah menyampaikan penutupnya. Mari saya sebagai moderator Azam Habibullah mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Gamal dan juga hadirin sekalian, dan memohon maaf atas segala kekurangan dan sebagainya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.